Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Rinisa. Kali ini saya akan membahas terkait regulasi pertumbuhan otot secara lokal dan sistemik. Langsung saja, jadi manusia ini kan memerlukan asupan asam amino esensial dari makanan, karena ia tidak dapat memproduksinya sendiri. Nah, daging yang sebagian besar tersusun dari otot menjadi sumber utama asam amino dan mineral penting seperti zat besi. Setelah lahir, otot ini tumbuh sangat cepat namun melambat seiring usia karena menurunnya sintesis protein, bukan meningkatnya degradasi. Untuk memahami proses ini, kita perlu mempelajari regulasi molekuler yang mengatur sintesis dan perakitan protein otot, baik melalui faktor lokal seperti regangan otot maupun faktor sistemik seperti hormon pertumbuhan dan IGF-1. Nah, pertambahan otot selama perkembangan dan pertumbuhan. Jadi, setelah lahir, otot ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertambahan panjang serabut otot ini terjadi melalui penambahan ribuan sarkomer baru di ujung miofibril sebagai respon terhadap tarikan pertumbuhan tulang. Sementara itu, pertambahan massa otot dicapai melalui peningkatan sintesis protein kontraktil utama seperti aktin dan miosin dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan degradasinya. Meskipun perputaran protein penting untuk adaptasi jaringan, peningkatan pertumbuhan otot ini tidak dapat dicapai hanya dengan menekan degradasi, tetapi juga melalui dominasi proses sintesis protein. Nah, ini ada contoh penelitian ketika otot kelinci dewasa diberi regangan dan stimulasi listrik, ototnya bisa bertambah massanya hingga 35% hanya dalam 7 hari. Nah, pertambahan ini bukan hanya otot menjadi lebih tebal, juga menambah panjang otot dengan menambahkan sarkomer baru secara berderet. Selanjutnya miofibrillogenesis dan perakitan sarkomer. Jadi, pembentukan miofibril dan sarkomer ini berlangsung di ujung serabut otot melalui mekanisme transportasi mRNA yang membawa instruksi sintesis protein ke lokasi pertumbuhan. Nah, mRNA ini memiliki kode khusus pada bagian 3 UTR yang berfungsi sebagai zip kode untuk diarahkan melalui sistem mikrotubulus. Pada tahap awal, sarkomer dibangun menggunakan isoform miosin embrionik atau neonatal sebelum akhirnya digantikan oleh isoform dewasa yang lebih sesuai dengan fungsi otot matang. Proses perakitan filamen aktin dan miosin ini tidak berlangsung secara acak, melainkan ditata oleh protein kerangka atau scaffold, terutama titin, serta protein sitoskeletal seperti desmin dan vimentin sehingga struktur miofibril terbentuk dengan rapi dan stabil. Kemudian faktor miogenik. Jadi pertumbuhan dan diferensiasi otot ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dikendalikan oleh sekelompok protein pengatur seperti MyoD yang berperan dalam menghidupkan gen-gen khusus otot pada sel prekursor, dan myogenin yang berperan sebagai tahap lanjutan diferensiasi, yaitu saat myoblas menyatu membentuk serabut otot yang matang. Selain itu, terdapat faktor penghambat yaitu myostatin yang berfungsi membatasi ukuran dan jumlah otot agar pertumbuhan tidak berlebihan. Nah, ekspresi MRV ini juga berhubungan dengan tipe serabut otot, di mana myode lebih banyak ditemukan pada serabut cepat, yaitu otot yang menghasilkan kekuatan lebih besar tapi cepat lelah, sedangkan myogenin lebih tinggi pada serabut lambat, yaitu otot yang lebih tahan lama dan digunakan untuk aktivitas berkesinambungan. Proses ini dipengaruhi pula oleh faktor lokal, misalnya kadar kalsium, frekuensi kontraksi, dan regangan mekanis yang semuanya dapat mengatur ekspresi gen miosin dan pada akhirnya menentukan jenis serta fungsi serabut otot. Selanjutnya sel satelit. Jadi sel satelit ini merupakan sumber inti tambahan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan regenerasi otot. Pada tikus, saat lahir mereka menyumbang sekitar 30% dari inti otot dan presentasinya turun menjadi 5% pada umur dewasa sehingga kemampuan pertumbuhan dan perbaikan otot juga berkurang. Dalam keadaan normal, sel satelit berada dalam kondisi diam tetapi dapat diaktifkan oleh faktor lokal seperti mechanogrow, faktor
faktor untuk membelah dan bergabung dengan serabut otot. Meskipun awalnya diduga hanya berasal dari sisa myoblas embrionik, penelitian menunjukkan bahwa sel satelit juga mungkin berasal dari sel multipoten termasuk sel sumsum tulang, epidermis, atau vaskulatur. Karena potensinya yang besar ini, sel satelit kini menjadi fokus dalam berbagai penelitian baik untuk terapi gen, rekayasa jaringan, maupun regenerasi otot setelah cedera atau penyakit. Nah, masa otot, fenotip, dan pertimbangan energi. Jadi otot merupakan jaringan yang sangat adaptif terhadap kebutuhan fungsional tubuh, baik untuk menghasilkan kekuatan, kecepatan, maupun daya tahan. Perbedaan fungsinya ini ditentukan oleh jenis miosin yang menyusun serabut. Serabut tipe 1 memiliki miosin lambat yang bekerja lebih hemat energi dan cocok untuk aktivitas yang jangka panjang, sedangkan serabut tipe 2 menggunakan miosin cepat yang mampu menghasilkan kekuatan dan kecepatan tinggi, meskipun boros energi. Nah, pada hewan liar, contohnya rusa ya, ini terdapat keseimbangan antara kebutuhan memiliki otot yang kuat dan biaya energi untuk membawanya sehingga massa otot disesuaikan dengan tuntutan bertahan hidup. Jadi ini untuk hewan-hewan liar seperti rusa liar kayak gitu, ataupun ayam hutan kayak gitu. Sebaliknya pada hewan ternak hasil seleksi seperti ayam broiler, kemudian sapi Belgian Blue itu fokus lebih diarahkan pada pertumbuhan massa otot maksimal untuk meningkatkan produksi daging meskipun aspek efisiensi energi tidak menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, kontrol sistemik pertumbuhan otot. Pertumbuhan otot ini tidak hanya diatur oleh faktor lokal aja, tetapi juga faktor sistemik, terutama hormon pertumbuhan seperti growth hormone dan insulin-like growth factor 1 atau IGF-1 yang diproduksi hati, beredar dalam darah, dan terikat pada protein pengikat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa bentuk sistemik ini bukan penentu utama pertumbuhan otot. Sebaliknya, IGF-1 lokal yang diproduksi langsung oleh otot, terutama varian mechanogrowth factor, ini memiliki peran penting karena langsung merangsang sintesis protein dan mengaktifkan sel satelit. GH tetap berkontribusi baik dengan meningkatkan produksi IGF-1 hati maupun menstimulasi ekspresi IGF-1 lokal ketika dikombinasikan dengan aktivitas fisik. Dengan demikian, interaksi antara faktor sistemik dan lokal menentukan laju pertumbuhan otot, meskipun faktor lokal terbukti lebih dominan dalam proses merespon beban mekanis dan kebutuhan fungsional otot. Kemudian cloning faktor pertumbuhan mirip insulin lokal. Penelitian mengenai regulasi pertumbuhan otot menemukan bahwa selain IGF-1 sistemik dari hati terdapat varian lokal yang muncul akibat rangsangan mekanis, yaitu mechanogrowth factor. Nah, varian ini diidentifikasi melalui teknik diferensial display pada otot yang diberi regangan atau stimulasi listrik dan terbukti merupakan hasil splicing berbeda dari gen IGF-1. Nah, NGF ini memiliki urutan peptida unik yang membuatnya mampu berperan ganda, yaitu meningkatkan sintesis protein sekaligus mengaktifkan sel satelit untuk membelah dan bergabung dengan serabut otot. Dibandingkan dengan IGF-1EA, MGF jauh lebih kuat dan lebih efektif dalam merangsang pertumbuhan otot. Percobaan menunjukkan bahwa penyuntikan DNA MGF pada otot tikus dapat memperbesar luas penampang serabut otot hingga 25% hanya dalam 2 minggu. Namun, ekspresi MGF menurun seiring bertambahnya usia yang menjelaskan mengapa pertumbuhan otot lebih lambat pada hewan tua. Kemudian kesimpulannya, bahwa pertumbuhan otot utamanya ini dikendalikan oleh faktor lokal seperti regangan, kontraksi, dan mechanogrowth factor. Sementara faktor sistemik seperti growth hormone dan IGF-1
hati hanya berperan sebagai pendukung. MGF terbukti lebih efektif secara biologis dibanding IGF-1EA karena mampu meningkatkan sintesis protein sekaligus mengaktifkan sel satelit. Keseimbangan antara faktor pendorong, myode, myogenin, dan MGF, dan faktor penghambat seperti myostatin ini menentukan hasil akhir pertumbuhan otot. Penurunan produksi MGF pada usia tua maupun penyakit menjelaskan melemahnya regenerasi otot, sehingga pemahaman mekanisme ini penting untuk pemulihan dan potensi terapi biomedis. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.